Kalau ore itu tanah yang mengandung nikel, dibawa ke aneka tambang, dibawa ke Vale, maka bayar royaltinya itu sesuai hasil olahan. Maka royaltinya lebih mahal. Karena harganya sudah naik. Tapi kalau masuk ke IMIP, yang tadi juru bicaranya IMIP itu. Rekanan. Kalau masuk ke IMIP, maka hanya dihitung dari tanahnya. Karena pada saat masuk komplek IMIP, itu sudah negara lain. IMIP dengan investasi Cina, dibebaskan dari pajak, bebas tenaga kerja asing, bebas cukai, bebas macam-macam. Sementara aneka tambang, Vale yang BUMN, yang berusaha yang sama tidak diberikan. Nikel juga itu ya? Nikel juga. Oke. Di wilayah yang sama. Oke. Di mana adilnya? Oke. Supaya kita pakai akal sehat aja. Mereka dibebaskan pajak selama 30 tahun. Padahal bahannya tidak sampai 30 tahun habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun. Sementara aneka tambang sama Vale dan tambang-tambang lain harus membayar. Di sini kita kehadiran satu Bung Afandi dan satu Bang Iwan ya. Bung Afandi ini boleh pakai mikrofon ya. Ini punya apa? Baik. Unit usaha dekat. Ya, jadi saya ini Bandara Morowali, Bandara IMIP. Jadi saya ini Pak pelaku di sana. Pelaku apa? Pelaku usaha. Oke. Jadi saya tahu punya persis. apa itu? Punya unit usaha di sana? Saya punya toko di sana. Toko, oke. Toko alat-alat pertukangan, alat-alat teknik yang masuk ke Morowali Pak. Oke. Jadi jangan kita berpandangan bahwa barang itu bebas masuk. Nah ini yang saya perlu jelaskan. Pak Afandi menolak kalau ada data bebas masuk. Ya. Yowol tadi lewat kapal mereka katakan itu karyawan Mr. X itu. Jadi begini, apa yang dijelaskan oleh Mr. X itu salah besar. Ya, kondisi saat ini di Morowali itu ada bea cukai Pak, ada imigrasi, ada Brimob. Bukan hanya Mr. X, berarti Anda membantah pernyataan Pak Syafri. Itu di ini Pak, yang saya maksud itu di pelabuhan. Tapi di dalam itu kan pelabuhannya ada di dalam komplek yang sama Pak. Bukan Pak, pelabuhan itu ada di luar kompleks. Bandara yang ada di dalam. Pelabuhan ada di luar kompleks. Ya. Dan itu Anda pastikan bahwa itu ada bea cukai dan ada imigrasi. Ada di sana, kantornya pun ada. Oke. Nah, saya perlu. Tapi di bandara tertutup. Ya, saya perlu tegaskan di sini bahwa di bandara Anda nggak bisa masuk. Bandara itu bisa masuk Pak, asal kita membuat surat permohonan. Anda bisa masuk? Datang masuk. Anda pernah masuk? Jadi saya tanya, Anda pernah masuk? Saya pernah sampai di pintu gerbangnya karena waktu itu. Anda lihat landasannya? Landasannya ada. Pintu gerbangnya? Ya, pintu gerbangnya. Anda kepentingan apa waktu itu masuk ke sana? Saya tidak ada kepentingan untuk masuk ke bandara, cuman melihat saja. Berarti apa yang sampai sekarang selama ini bahwa bupati nggak bisa masuk, gubernur nggak bisa masuk? Itu salah Pak, salah besar. Saya saja bisa masuk ke dalam kawasan industri Pak. Hah? Kawasan industri yang ada di Morowali itu siapa saja bisa masuk, asal bawa KTP. Kuncinya KTP. Bentar. Di situ. Bentar. Ini nggak masuk akal karena begini, yang kami tahu pada waktu ada kerusuhan ribut-ribut antar TKA dengan buruh, itu polisi nggak bisa masuk Pak. Ini yang gimana Bapak bisa masuk ke sana? Saya perlu luruskan itu terkait dengan demo-demo yang ada di sana. Demo-demo yang ada di sana itu Pak karena kejadian K3, kejadian kecelakaan. Bukan, pertanyaannya bukan itu Pak. Pertanyaannya pada waktu ada demo kemudian ada clash antara TKA dengan tenaga kerja di Indonesia di sana, polisi nggak bisa masuk? Bisa masuk Pak. Saya lihat di dalam. Coba. Saya ada di sana. Kejadian demo Pak, berapa kali di sana ada demo, saya masuk di dalam Pak. Mohon maaf Pak. Kepolisian juga ada. Saya 5 kali di sana nggak pernah bisa masuk tanpa ini Pak. Jadi mungkin Pak Saididu waktu datang itu. Mohon jangan dimudahkan karena saya hampir tiap saat juga komunikasi Pak, orang sana. dia datang ke sana sebagai pejabat Pak. Ya, sebagai saya ingin mengatakan pada Bapak, Muhammad Said Didu datang ke PT ini sebagai pejabat atas nama Menteri SDM. Saya ini masyarakat Pak, ini ingat loh, saya masyarakat yang tahu persis di sana. Itu ya, saya punya perusahaan di sana Pak, lokal. Mungkin Bapak supplier kali. Jadi ya betul, saya supplier. Supplier boleh masuk lah.
Saya tahu. Jadi jangan berpikir bahwa supplier. susah kita masuk. Bapak supplier ke dalam. Pengadaan. Oke, oh iya. Jadi ini konflik interest kalau ternyata. Jadi kalau nggak muji IMIP nanti kontraknya bisa nggak dapat. Konflik interest ini. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu, Pak. Jadi kita real aja ya. Real aja. Ini clear sekarang, Pak. Bapak supplier, Bapak pemasok di PT IMIP. Bapak bisa masuk ya iyalah, Pak. Kalau nggak bisa ngantrin barang, Pak. Nah, ini kalau mau izin ke sana, Pak, itu harus satu pintu memang. Jadi melalui pengelola PT IMIP. PT IMIP ini membawahi 54 tenan di dalam. Ya. Prosesnya itu tidak gampang memang untuk menemui tenan. Saya pikir kita tidak membahas supplier nanti. Jadi menurut saya yang dibilang TNI atau polisi tidak bisa masuk ke dalam itu salah besar, Pak. Itu bisa masuk ke dalam. Karena nemenin supplier, enggak? Oh, enggak ada. Karena untuk pengamanan. Nah, kejadian demo-demo di sana. Kejadian demo-demo di sana, Pak, itu banyak terkait dengan kejadian K3. Iya. Sekali lagi. Karena memang di sana kekurangannya memang K3. Rumah sakit, Pak. Ini saya kondisi saat ini ya. Rumah sakit tipe C itu belum ada. Yang ada itu ada di Bungku, bukan ada di kawasan industri. Sehingga kalau ada kejadian itu dibawa ke daerah Bungku. Bungku ke Badovi itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Baik. Memang hampir setiap hari ada kejadian kecelakaan. Nah, itulah sumber-sumber demo sebenarnya. Jadi Bapak mengatakan di PT IMIP nggak ada yang janggal kok, nggak ada yang aneh, semua normal-normal aja. Yang janggal itu K3-nya, Pak. K3-nya. K3-nya itu soal yang perlu diperbaiki. Tapi yang lain soal akses dan lain sebagainya normal kok. Tinggal KTP bisa masuk. Betul. Baik. Jadi gampang masuknya. Sekarang gini, dan kembali lagi kalau Pak Jokowi kalau dia ngakuin K3-nya bermasalah, itu bukti negara tunduk sama dia, sama IMIP. Dan itu bukan hanya PT IMIP. K3 itu bagian dari lingkungan hidup. K3 itu singkatan dari Kesehatan Selamatan Kerja. Kesehatan Selamatan Kerja. Dan itu sesungguhnya hampir rata-rata perusahaan asing memang melanggar. Pada kasus PT IMIP ada beberapa tailing yang sekarang ini tetap dijaga karena mereka masih pusing bawanya kemana. Tadi sudah disebut sama yang tadi narasumber tadi, dampak lingkungannya besar di situ, merusak bahkan ikan-ikan mati. Artinya sesungguhnya ketika masuk K3 maka sudah terbukti. Sudah terbuka bagi pemerintah untuk melakukan penyelidikan. Pertanyaan berikutnya, kenapa pelanggaran K3 dibiarkan? Itu satu, kalau penjelasan Bapak tadi. Kenapa dibiarkan berlarut-larut? Anda pernah ingat tentunya satu kondisi K3 yang terjadi di Timika. Bahkan yang kemarin kejadian sampai mati beberapa orang. Nah, begitu juga ketika smelter meledak, itu kan bagian dari K3. Itu bagian dari K3, itu menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang ditentukan dalam kesehatan keselamatan kerja tidak prepare and comply. Tidak proper and comply, itu yang menunjukkan pelanggaran. Tapi sebenarnya gini Pak, kalau mengenai K3, mengenai K3 itu permasalahan negara ini. Jadi bukan permasalahan di IMIP aja. Kenapa? Saya lihat kok tiap hari di ras PU pekerja aspalnya pakai sandal jepit, tidak pakai helm, tidak pakai sarung tangan. Karena saya di bidang konstruksi. Jadi kalau masalah K3 itu permasalahan nasional. Perlu kita perbaiki? Yes, saya sepakat perlu kita perbaiki. Tapi itu kan bukan menjadi ciri khas khusus mengenai IMI. Tapi karena itu perusahaan internasional pasti kan ekspektasi kita tinggi. Kok perusahaan internasional kayak begini? Ya, jadi memang silakan aja bantah. Tapi silakan aja bantah. Tapi kalau K3 sekarang yang namanya IMIP sendiri ngakui ada tailing yang belum dia buang karena memang pusing. Tapi mengenai K3 itu bukan menjadi anomali. Bahwa PT IMIP melanggar lingkungan. Tapi bukan menjadi anomali. Kalau soal sendal, kalau bukan menjadi anomali. Itu soal sepele. Coba saya tengahi Pak. Jangan sepele K3 Pak. Saya tengahi masalah lingkungan. Nih, saya jelaskan. Ini saya jelaskan masalah lingkungan. Saya ingin ke Pak. Lingkungan itu Pak di sana aman saja. Karena teknologinya sekarang ini Bapak nanti bisa datang langsung ke sana. Itu air yang keluar sudah diproses Pak. Saya melihat itu terbaik di Asia Tenggara. Kayaknya lancar nanti Pak. Karena saya ada di sana. Saya tanya ke Bung Iwan. Bung Iwan boleh. Bung Iwan, silakan. Ya gini. Dari warga, silakan. Pak David Pajung ini kawan saya TKN ya. Cuma dia pendukungnya Jokowi. Pendukung Prabowo juga. Ya. Jadi gini,
apa yang disampaikan oleh Pak Sapri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Keamanan Negara ini bukan ngarang-ngarang ya. Seharusnya yang dibahas ini pernyataan Pak Sapri tadi tentang adanya republik di dalam republik ya. Sekarang masih tahun 2025. Tapi aman-aman aja kata sebelah. Ini pernyataan Bapak ini kan. Kalau aman-aman saja nggak mungkin Pak Sapri ke sana. Ya. Namanya ada latihan khusus di situ, pasti ada misi khusus. Saya sampaikan tadi, yang harusnya dibahas itu tentang pernyataan Pak Sapri. Silakan tim investigasi cek kebenarannya ya. Gak mungkin seorang Menteri Pertahanan, ini bukan pejabat publik ya. Dan sekarang baru tahun 2025, belum masuk masa kampanye ya. Dan Pak Jokowi gak mungkin jadi presiden lagi. Kenapa Pak Jokowi terus yang dibahas? Presidennya kan Pak Prabowo sekarang ini. Ya. Jadi kawan-kawan yang dari pendukung Jokowi harus ngerti juga dong. Ngapain sih kita ribut Pak Jokowi terus? Tapi fokus ke masalah dasarnya tadi. Masalah dasarnya itu apa? Adanya republik dalam republik ya. Kalau dibilang IMIP nggak ada masalah, stoplah pembodohan publik. Ya, Indonesia banyak orang pinter, tapi yang jarang itu orang jujur. Nanti kalau sudah bencana seperti Sumatera Utara, Aceh dan Padang, baru sadar ya. Dampak lingkungan itu besar di sana. Itu yang harus diinvestigasi. Ya, tidak adanya negara di IMIP, buktikan tim investigasi. Ya, jadi saya di sini pendukung Prabowo, saya ketua umum Gerakan Cinta Prabowo ya, ya kawannya Bang David juga. Tapi kadang-kadang ribut juga kalau berseberangan ya. Intinya yang sudah jadi presiden kemarin nggak usah lah didorong-dorong lagi loh. Sekarang presidennya Pak Prabowo, dukung Pak Prabowo gitu loh. Ya, jadi masalah yang disampaikan Pak Sapri itu pasti ada dasarnya, ada intelijennya segala macam ya. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Bapak ini pendapat pribadi dia. Tapi bagi saya apa yang dikatakan Pak Sapri itu pasti punya data dan fakta untuk diungkap. Itu yang harus dilaksanakan. Ya. Ada berita Aiman. Beritanya adalah Presiden memberi data. Presiden mengambil data dari luar, lalu dalam rangka PKH ketahuan mana yang bermasalah, ilegal kawasan, mana yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itu datanya muncul. Dulu KPK juga melakukan hal yang sama, konsultan dari Australia. Sekarang dilakukan oleh Presiden. Atas dasar itulah beberapa aparat bekerja. Kebetulan ada kerjaan PKH, penertiban kawasan hutan. Nah, ketika data itu dipakai, posisinya ada dua hal buat saya. Berarti data di Indonesia begitu lemah tingkat akurasi dan aktualitasnya. Sebentar. Saya ingin menyampaikan logika Anda kenapa Sapri turun sampai dengan pasukan lengkap. Logika Sapri turun dengan pasukan lengkap itu dia gelar dengan data, dengan segala macam dampaknya. Paling tidak yang namanya security judgment-nya itu ada di dalamnya. National security judgment itu muncul. Pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional itu muncul di situ. Nah, kalau sudah sampai pada persoalan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional, memang Pak Sapri sebagai Menhan. Nah, persoalan besarnya adalah seperti yang tadi disebut oleh Pak Henry. Kenapa ributnya antara Wamen sama Menteri? Sementara kesannya Menteri Perhubungannya diam 1000 bahasa. Dalam perspektif saya melihatnya, yang disampaikan oleh Komisaris Jenderal Suntana itu problem administrasi. Ulang, problem administrasi negara. Sementara yang disampaikan oleh Sapri bukan problem administrasi negara, tapi problem keamanan negara. Artinya bobot yang jauh lebih tinggi. Makanya tadi ini sebenarnya saya mau bacain tentang makarnya sebenarnya. Nah, kalau ngambil perspektifnya begitu. Makar siapa makar? Makar terhadap negara. Siapa? Itu yang harus diselidiki. Makar terhadap negara. Ada makar terhadap negara di situ. Makar terhadap negara. Hadirnya pasukan TNI di sana, latihan khusus lengkap, di bawah pimpinan Pak Sapri Samsudin sebagai Menhan, itu menunjukkan ada indikasi gangguan keamanan yang nyata terhadap negara. Kalau tidak itu nggak mungkin dilakukan. Masa Pak Sapri bawa pasukan hampir 27.000 ke sana? Ferdinand, sebentar, saya bacain dulu. Saya bacain soal KUHP-nya ya. Karena saya yang menyebut soal makarnya. 17 itu. Pasal 106 KUHP mengatur tentang makar. Makar adalah bentuk penyerangan dengan tujuan untuk membuat seluruh
atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah dari negara lain. Pengakuan bupati dan pengakuan gubernur di DPR, khususnya pengakuan gubernur Sulawesi Tengah di DPR, ini udah nunjukin indikasi ini. Kalimat berikutnya, pelaku makar dengan niat tersebut diancam penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu. Pintu masuknya yang Bapak itu bilang. Ya, itu K3 tadi. periksa, kenapa sampai bisa tailingnya ditahan. Itu bisa masuk dari pintu itu. Sama seperti saya bilang berkali-kali pada, maaf ya, saya buka di sini. Freeport, ketika mau didivestasi, betapa BPK menemukan pelanggaran, tapi kemudian pemerintah punya kepentingan lain. Begitu loh, apa poinnya? Anda jadi pengemis investasi. Oke. Berarti tadi kan katanya bupati mengaku di DPR, tapi DPR tidak ngapa-ngapain. Berarti terbukti dong, DPR nggak ngapa-ngapain, tidak ada memanggil pemerintah. Itu urusan tidak ada DPR mau satgas. ngapa-ngapain apa enggak, Oh, itu tapi urusan paling tidak pengakuannya DPR. Selesai. Iya. Oke, silakan Bung Said. Alhamdulillah kebagian juga. Kalau urusan Jokowi baru kita bahas, urusan DPR nggak dibahas. Udah saja. Silakan Pak Sadido. Nggak, kalau belum kebagiannya, alhamdulillah kebagian juga. Mungkin saya tidak membanggakan diri, saya punya kompetensi menjelaskan Morowali. Karena pada saat mau peletakan pertama, saya ditugaskan Menteri SDM Sudirman Said untuk mengikuti pembangunan Morowali. Jadi saya paham betul mulai peletakan batu pertamanya. Saya paham betul bagaimana MOU antara SBY isinya apa dan bagaimana aturan-aturan selama pemerintahan Jokowi. Saya paham. Saya paham dan saya tidak suka semua ini. Kita lama sekali memprotes Freeport puluhan tahun, tapi kita membuat suatu hal yang lebih parah dari Freeport di Morowali. Lebih parah dari Lebih Freeport? parah. Oke. Apa parahnya? Saya menyatakan Morowali ini adalah pusat perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh penguasa dan dilegalisasi oleh pemerintah dan DPR dan dilindungi oleh penguasa. Clear pernyataan saya. Boleh perampokan aset negara yang dilegalisasi oleh pemerintah dan DPR dan dilindungi oleh penguasa. Clear. Oke? Jangan memasukkan individu dulu lah. Karena siapa benar? Kenapa saya katakan demikian? Coba Bapak bayangkan, Bapak dan Ibu dan anak-anak muda bayangkan. IMIP dengan investasi Cina dibebaskan dari pajak, bebas tenaga kerja asing, bebas cukai, bebas macam-macam. Sementara aneka tambang, Vale yang BUMN yang berusaha yang sama tidak diberikan. Nikel juga itu ya? Nikel juga. Oke. Di wilayah yang sama. Oke? Di mana adilnya? Oke. Supaya kita pakai akal sehat aja. Mereka dibebaskan pajak selama 30 tahun. Padahal bahannya tidak sampai 30 tahun habis. Jadi dia tidak pernah membayar apapun. Membayar apapun sementara aneka tambang sama Vale dan tambang-tambang lain harus membayar. Terus akal sehat kita mengakui bahwa itu tidak lebih parah dari Freeport. Freeport selalu membayar. Tidak ada bebas bea, tidak ada bebas apa. Ini lebih parah. Oke? Nah, saya tidak membaca individu. Siapapun yang ini parah. Sangat parah. Nah, supaya publik paham, kalau ore itu tanah yang mengandung nikel, dibawa ke aneka tambang, dibawa ke Vale, maka bayar royaltinya itu sesuai hasil olahan. Maka royaltinya lebih mahal. Karena harganya sudah naik. Tapi kalau masuk ke IMIP, yang tadi juru bicaranya IMIP tuh. Rekanan. Kalau masuk ke IMIP, maka hanya dihitung dari tanahnya. Karena pada saat masuk komplek IMIP, itu sudah negara lain. Itu sudah negara lain. Karena memang kawasan berikat. Nah, negara lain akhirnya jadi perusahaan ini tidak pernah membayar apapun ke negara karena yang membayar royalti itu adalah pemilik ore. Itu surga apalagi yang diberikan kepada perusahaan ini? Tidak pernah membayar ke negara. Tidak pernah membayar apapun.
Ke negara. Nah, ke negara. Coba bayangkan pembangkit listriknya yang sangat besar yang dipuji-puji tadi. 65 megawatt. Coba pakai batu bara subsidi. Bahan bakarnya batu bara Bahan bakar subsidi. Karena memang undang-undangnya bahwa kalau itu pembangkit itu subsidi. Nah terus apa yang saya harapkan dari mereka? Mohon maaf Pak, tadi saya ke sana itu baru peletakan batu pertama 2015. Saya saat itu di Kendari ditelepon Pak Sudirman Said, Pak Id tolong ke sana karena ini presiden minta ini perhatian khusus pembangunan smelter Morowali. Oke, saya dijemput helikopter di Kendari karena belum ada jetinya segala ke sana. Apa yang saya temukan di sana? Saya pada saat itu saya sebagai ketua telah smelter nasional. Jadi semua smelter itu harus lewat saya. Harus lewat saya. Tim nasional penilaian smelter nasional. Kok ada smelter yang dibangun tanpa tahu saya? Terus saya cek. Kebetulan di rootnya tuh bekas dirjen perindustrian. Lu sebagai apa di sini? Karena lebih junior dari saya. Maksudnya saya lebih pejabat lebih senior dari dia. Di rootnya mantan dirjen perindustrian, Kementerian Perindustrian RI. Oke. Saya di root. Ini izinnya apa ini? Izin smelternya dari mana? Dari Kementerian Perindustrian. Ya. Itu perselingkuhan izin. Gimana bukan Kementerian. Gimana penjelasannya? Nah begini. Dan begini. Ya. Smelter itu baru boleh dibangun apabila ada IUP-nya. Izin usaha? Ada izin usaha pertambangan, ada tambang di belakangnya. Ini nggak ada tambangnya. Tapi smelter ada? Tapi dibangun smelter. Buat apa? Ya, nah dengar dulu. Setelah itulah muncul rekayasa kebijakan agar ini tercapai. Nah tentang bandara tadi, pada saat 2016 sudah ngomong ke saya, Pak bisa nggak saya dibantu membangun bandara khusus, nanti saya bahas lagi. Jadi kalau mau kamu berjalannya Morowali, saya Maret kemarin masih ke sana lagi, masuk Pak. Saya. Enggak smelter, kita belum tahu, mungkin banyak orang belum tahu. Ada smelter tapi nggak ada tambangnya. Untuk nggak ada apa? tambangnya. Sampai sekarang? Enggak, udah sekarang sama. Tapi smelter sedikit, duluan. Ada sedikit. Nah, itu untuk apa? Kan janggal. Kan begini. Smelter itu pengolahan ya. Inilah dirancang kebijakan. Saya tanya begitu. Kenapa kau bangun smelter nggak ada tambangnya? Tenang aja bang, nanti akan keluar peraturan larang ekspor. Jadi dia sudah merencanakan bahwa ini pasti akan ke sana semua. Regulasinya diubah. Regulasinya itulah karena masyarakat menyatakan perampokan yang dilegalisir. Jadi regulasi diubah hanya untuk menguntungkan Cina. Nah, bisa saja. Nah, pada saat selesai jadi semua smelternya baru ditutup semua ekspor ore. Akhirnya coba kalau mohon maaf. Bentar. Ini supaya paham, karena mungkin nggak semua paham. Smelter dibangun, nggak ada tambangnya. Kan bayangannya tambang itu diolah di smelter itu. Tapi tambangnya nggak ada, smelternya udah dibangun. Nah ternyata ini untuk mengolah smelter nikel yang lain. Diolah di sini dengan cara mengubah regulasi. Nah. Itulah kenapa kalau dengarkan isu kalau sekarang ada tambang di IMIP itu tapi sebenarnya tidak sebesar smelternya. Kapasitasnya beda, nggak nyambung tuh. Jadi yang lain pintu ekspornya ditutup supaya masuk ke smelter milik Cina itu. Nah, setelah itu saya bilang katanya di pembangunan smelter ini ada bintang 8. Tapi yang punya IMIP bintang-bintang juga, punya IUP. Akhirnya kerjasama bintang sebenarnya antara pemilik smelter dengan pemilik IUP. Itulah kenapa IUP banyak sekali bertebaran dan kita tahu semua siapa pemiliknya. Nah inilah saya katakan legalisasi perampokan. Ya Pak, di belakangnya kita tahu semua lah. Penguasa-penguasa. Itulah kenapa Presiden Prabowo teriak di DPR, hai para bintang, jangan lagi melindungi penambang. Bahkan kemarin baru berteriak juga, saya akan sikat pencuri uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Itu ada kaitan ke sini? Ada. Nah, saya masuk ini. Ada. Yang baru disampaikan di Sumatera kemarin, di Sumatera Barat. Ada. Nah, coba lihat. Nah, kita masuk. Jadi Pak Prabowo mengatakan kalian suka nggak kalau saya sikat maling-maling itu? Ada kaitan dengan ini? Ada. Dan itu sedang dilaksanakan oleh Syafri Samsudin. Syafri Samsudin muncul tuh bukan sebagai Menteri Pertahanan loh.
sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional. Ketuanya Presiden Prabowo. Nah, yang diperjuangkan Pak Safri bukan kedaulatan pertahanan, kedaulatan ekonomi. Jadi datangnya dia ke Bangka Belitung, operasi militer tanda kutip 41.000 tentara di sana, itu operasi kedaulatan ekonomi, bukan kedaulatan pertahanan. Datangnya Komarwali, dia kan menyatakan kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi. Jadi tolong dilihat ini, bapak-bapak dan anak muda sekarang. Sekarang Prabowo sedang berperang mempertahankan kedaulatan ekonomi. Dan itu kita harus dukung karena memang ekonomi ini sudah dirampok oleh mereka. Nah, jadi Bentar, kalau seandainya ini terjadi tadi ada smelter terus kemudian nikel itu dipaksa karena regulasi diubah kan, dipaksa untuk diolah di smelter itu yang untung Cina. Jelas. Saya cerita begini. Pada saat masuk ke sini, saya mengutip pernyataan Luhut Binsar Panjaitan bahwa kita ramah investasi. Oke, setuju. Sayangnya dia mengkasih contoh bahwa IMIP dikasih bandara karena mau bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Padahal dua negara ini nggak punya nikel. ini kan dia mau ngejar nikel. Sementara dia kasih contoh negara itu. Nah, sekarang begini. Investasi itu contohnya kalau umpamanya, saya ulangi lagi tadi. Kenapa Antam tidak dikasih bebas pajak, kenapa bebas bea? Kenapa anak kecil baru datang ini tahu dikasih bebas pajak, bebas bea? Kenapa Vale yang 20-an tahun tidak dilakukan yang hal dan milik negara? Milik negara. Terus saya menyatakan ini kebijakan bagus. Saya berani menyatakan seorang pengambil kebijakan yang memberlakukan ketidakadilan dan mengistimewakan seseorang dan merugikan negara itu adalah pengkhianat. Pertanyaannya siapa pengkhianat itu? Kita kembali saat lagi.